Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansal Fakih, NIM 41211042. Saya sebagai moderator dari kelompok 10, dan anggota saya ada Nur Aziza NIM 41211055 dan Putri Fitriani Afidin NIM 41211072. Yang akan mempresentasikan, saya menjadi presentasi pertama, dan kemudian ada Mbak Nur Aziza presentasi kedua, dan ada Mbak Putri Fitriani Afidin sebagai presentasi ketiga. Kemajuan dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Spanyol, Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi bangsa barat dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antar bangsa. Bangsa barat menyaksikan realitas bahwa ketika Andalusia berada di bawah kekuasaan umat Islam, negeri ini telah terlalu jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping perkembangan dan kemajuan bangunan fisik. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Rushd atau Averroes tahun 1120 Masehi sampai 1198 Masehi sangat berpengaruh di dunia Eropa. Pemikiran ini berhasil melepaskan belenggu pemikiran taklid dan mengkritik semua bentuk pemikiran yang tidak rasional di antara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam yang banyak dipelajari ilmuwan barat, yaitu ilmu kedokteran, ilmu sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya. Dari kerja keras dan tingginya kreativitas bangsa barat dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh umat Islam, menyebabkan bangsa barat menemukan masa kemajuan dan kejayaannya. Setelah bangsa barat menemukan masa kejayaannya, mereka ingin mengadakan ekspedisi ke berbagai negara di luar Eropa. Mereka ingin membuktikan pendapat dari Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi ini bulat, yang berarti bahwa jika terus menelusuri jalan ke barat, maka akan sampai di tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 41211055. Sebagai presentator kedua akan melanjutkan menyampaikan materi, yaitu kebangkitan Eropa. Bangsa-bangsa Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat pada awal kebangkitannya. Di hadapan mereka masih terdapat kekuatan-kekuatan angkatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus jalan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka. Dalam bidang perekonomian, bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Mereka dapat memperoleh kekayaan yang tidak terhingga untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya. Maka mulailah kemajuan bangsa barat menandingi kemajuan umat Islam yang telah sejak lama memang berangsur-angsur mengalami kemunduran. Selanjutnya yaitu imperialisme barat terhadap dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan dalam berbagai bidang, sehingga negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Saat itulah dunia Islam berada dalam kekuasaan hukum imperialisme barat, kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi barat ke negeri-negeri Islam. Sejak kekalahan dalam pertempuran Wina, kerajaan Utsmani menyadari akan kemundurannya dan kemajuan barat. Usaha-usaha pembaruan mulai dilaksanakan dengan mengirim duta-duta ke negara Eropa, terutama Perancis, untuk mempelajari suasana kemajuan di sana dari dekat. Banyak pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani guna menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Akan tetapi, walaupun demikian, usaha-usaha pembaharuan itu bukan hanya gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang terus mengalami kemerosotan, tetapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Saya Putri Fitriani Afidin, NIM 41211072. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ekspansi Barat ke negara-negara Islam. Yang pertama, penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. India pada masa kemajuan kerajaan Mongol adalah negara yang kaya dengan hasil pertanian. Hal ini mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan untuk berdagang ke sana. Di awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India. Pada tahun 1611 Masehi, Inggris mendapat izin menanam modal. Dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda mendapat izin yang sama. Kondisi dagang Inggris, British East India Company atau BEIC, mulai berusaha menguasai wilayah India bagian timur. Ketika merasa cukup penguasa setempat mencoba mempertahankan kekuasaan dan berperang melawan Inggris. Namun, mereka tidak berhasil mengalahkan kekuatan Inggris pada tahun 1803 Masehi. Di Delhi, ibu kota kerajaan Mughal, jatuh ke tangan Inggris dan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Yang selanjutnya yaitu ekspansi Barat ke Timur Tengah. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibat kekuasaan kerajaan Turki Utsmani semakin ambruk. Peperangan-peperangan melawan Barat
Eropa Timur terus berkecamuk, memakan dan menguras tenaga, yang berakhir dengan kekalahan di pihak timur, yaitu Turki. Penetrasi Barat terhadap dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa terkemuka, Inggris dan Prancis, yang memang sudah bersaing ini. Inggris terlebih dahulu menanamkan pengaruhnya di India. Prancis merasa perlu memutuskan hubungan komunikasi antara Inggris di Barat dan India di Timur. Oleh karena itu, pintu gerbang ke India, yaitu Mesir, harus berada di bawah kekuasaannya. Mesir dapat ditaklukkan Prancis tahun 1987 Masehi. Alhasil adalah untuk memasarkan hasil-hasil industrinya. Mesir di samping mudah dicapai dari Prancis juga dapat menjadi sentral aktif untuk mendistribusikan barang-barang ke Turki, Syria hingga ke timur jauh. Yang selanjutnya yaitu bahaya ekspansi Barat di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bahaya bidang politik. Penjajahan itu menyebabkan kehancuran politik bangsa yang dijajahnya. Yang kedua, politik kapitalisme membuat bangsa yang dijajah mempunyai watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Rakyat kecil jadi tertindas. Yang kedua yaitu bahaya bidang ekonomi. Dengan berkembangnya sistem kapitalisme, kemiskinan akan terus bertambah, kesengsaraan umat Islam akan makin parah. Yang kedua yaitu sistem kapitalisme ini akan menimbulkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Yang ketiga yaitu bidang sosial pendidikan. Yang pertama, penjajah senantiasa membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan rakyat kecil, sehingga di antara mereka tidak ada persatuan. Yang kedua yaitu kaum agamis tidak diperbolehkan berpolitik. Yang keempat yaitu bahaya bidang budaya. Budaya yang disebarkan penjajah dapat merusak agama yang dimiliki bangsa yang dijajahnya, seperti minuman arak, berjudi, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelajar jauh dari agama, mereka dijauhkan dari agama. Yang ketiga yaitu di Indonesia sendiri adanya PKI akan berpengaruh paham komunisme. Yang selanjutnya yaitu fakta sejarah yang dapat diambil sebagai ibrah, yaitu kita harus dapat menata perekonomian bangsa dengan kuat. Kondisi perekonomiannya yang rapuh dan menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya, dan imperialisme akan dengan mudah menjajah bangsa kita. Yang kedua, kita harus membendung segala bentuk imperialisme dan mempertahankan tanah air kita. Yang ketiga yaitu kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan Islam. Kesimpulan dari makalah kami adalah dengan perkembangan bangsa Eropa yang begitu pesat dengan penemuan benua, kereta api uap, telegram, dan lain-lain, sehingga menimbulkan ketika kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran pada abad 18 Masehi. Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat. Kelemahan-kelemahan kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menguasai dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Satu demi satu negeri-negeri Islam dapat ditundukkan oleh dan dijajah oleh bangsa Barat. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah bangsa-bangsa Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negeri Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.